Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, sekali lagi mengurapi kami, berikan kami roh hikmat dan wahyu, bukakan telinga hati kami Tuhan, pendengaran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti yang Tuhan mau atas hidup kami, supaya kami dapat mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Tuhan, mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu saya serahkan kepada Desi. Silakan, Des. Oke, makasih sebelumnya buat kesempatan yang udah dikasih buat saya untuk share kebenaran firman Tuhan ini. Saya berharap semua teman-teman yang join di meeting Zoom ini, meskipun kameranya nggak dinyalain, tapi saya berharap teman-teman ngikutin ini tidak sambil tiduran, tapi bisa duduk, karena saya belajar kalau kita bukan kita mau kaku gitu dengan Tuhan, tapi kalau kita belajar memberi yang terbaik, Tuhan perhitungkan hal itu. Nah, malam hari ini memang waktu Yudi minta saya untuk share kebenaran firman Tuhan, beberapa hari sebelum Yudi kasih tahu sama saya kalau saya mau share kebenaran firman Tuhan, hal ini yang terus digaung-gaungkan Roh Kudus di hati saya secara pribadi, dan ini yang terus saya bawa juga di pemuritan di pedalaman untuk mempersiapkan murid-murid, karena prinsip belakangan ini yang saya dapat sebagai hamba Tuhan, saya harus berterus terang kepada domba-domba bahwa keadaan tidak semakin baik. Sama seperti yang Paulus bilang, mereka adalah rasul-rasul yang tidak bermulut manis. Kenapa Paulus katakan bahwa dia rasul yang tidak bermulut manis? Dia kasih tahu fakta kenyataan yang sebenarnya. Memang kalau kita tahu sama-sama kalau dibilang Injil itu apa, Injil itu berita baik. Tapi konteksnya berita baik untuk siapa? Sekali lagi, Injil itu berita baik buat orang yang mau bertobat. Tapi buat orang yang nggak mau bertobat, Injil bukan berita baik, tapi seperti tuntutan. Nah, malam hari ini saya rindu kita sama-sama buka hati. Saya share kebenaran firman Tuhan ini bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, tapi saya share kebenaran firman Tuhan ini hanya untuk membagikan fakta yang sebenarnya yang kita harus tahu sebagai orang Kristen. Nah, kebetulan tema malam hari ini judulnya masih ada keiman. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya perlu kasih tahu ada beberapa bagian nanti yang waktu saya akan sampaikan itu cukup mengusik hati nurani teman-teman khususnya. Sorry, saya pakai teman-teman aja, nggak apa-apa ya, Yud. Nggak apa-apa ya. Soalnya kan nggak ada yang lebih tua dari saya kan. Yang tua kita berdua. Iya, jadi saya pakai kata teman-teman. Maksudnya gini, kalau saya share kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa part dalam hidupmu yang akan diubek-ubek, dan ada beberapa bagian di pikiranmu yang kayak, masa sih gitu. Tapi saya nggak peduli dengan itu, saya hanya mau kesampaikan Injil yang murni yang kita akan pelajari malam hari ini. Nah, teman-teman, saya dikasih durasi waktu, saya nggak tahu, 30 menit apa 20 menit, Yud? Sebebasnya. Sebebasnya ya, nggak gitu juga ya. Pokoknya semampunya kita malam hari ini. Nah, kenapa saya kasih tahu tadi di awal bahwa saya belakangan ini diajarin oleh Tuhan untuk tidak bermulut manis, karena saya nggak bisa pungkiri bahwa kenyataan virus corona membuat gereja kelabakan dan banyak gereja yang nggak siap gitu. Nah, kami para hamba Tuhan itu sebenarnya ini templakan yang cukup keras buat kami yang wake up gitu. Dengan keadaan yang kayak gini, kamu nggak bisa atasin pakai logika, nggak bisa pakai ini kayaknya kudu yang seperti yang saya bilang, mungkin tambah ini, kurangi ini, perlu itu nggak bisa dilakuin. Nah, itu sebabnya yang Tuhan taruh di hati saya adalah jahat sekali kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak kasih tahu kenyataan yang sebenarnya. Ibaratnya kayak gini, teman-teman. Misalnya teman-teman sakit dan teman-teman datang sama dokter, dan dari hasil lab keluarlah diagnosa bahwa
Misal saya dokter, ini contoh aja, contoh. Saya dokter dan Yudi adalah pasien saya gitu. Dia datang, dia konsultasi, dia cerita semuanya dan saya bilang, "Oke, Bapak silakan ambil cek darah dulu." Sesudah cek darah keluar, keluar semua hasil diagnosa dan saya sebagai dokter tahu bahwa dari hasil diagnosa Yudi ini udah kanker stadium 4. Nah, waktu saya jadi dokter, saya tidak boleh ngomong sama Yudi kayak begini. Atau saya buat sebaliknya. Saya cuma ngomong sama Yudi kayak gini, "Oh, Pak Yudi hanya perlu istirahat aja, perbaiki pola makan. Terus kalau bisa jangan terlalu kecapean. Nanti saya kasih vitamin, saya kasih obat, bisa pulih." Tanpa saya kasih tahu fakta yang sebenarnya, saya jahat. Saya dokter yang jahat buat pasien saya. Itu kankernya udah stadium 4. Nah, kami hamba Tuhan, kami akan sangat jahat kepada domba-domba kalau kami tidak kasih tahu kenyataan di luar sana yang ada di dunia sana seperti apa. Nggak bisa lagi cuma diiming-iming, it's okay, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jaga. Konyol banget kalau kita lihat ada orang malah uh, berdoa supaya semuanya ini dilalukan, semuanya baik-baik aja, semuanya tenang kembali, semuanya bisa dikendalikan. Karena sepertinya waktu itu bukan untuk kita berdoa seperti itu lagi. Kita keadaan sekarang harus seperti gadis yang bijaksana. Benar-benar sebisa mungkin, secepat mungkin kita punya persiapan yang cukup gitu. Nah, ketakutan terbesar saya adalah melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mungkin kita percaya sama Tuhan. Oke, gue percaya gitu. Tapi percaya ini bukan cuma sekedar percaya. Nah, mari sama-sama kita buka Alkitab dulu. Coba Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Saya akan bacain buat teman-teman ayat ini. Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Ini memang rule-nya kalau ada yang sampaikan firman Tuhan, yang lain mute ya, mute. Iya, Des, mute dulu. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada apa baru saya dapat instruksi dari Yudi gitu. Ya, ya. Oke, Oke. baik. Efesus 6 ayat 16. Di sini ditulis dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perhatikan di situ ditulis dalam segala keadaan. Ini mau keadaan baik, nggak baik, keadaan tenang, nggak tenang, tapi dibilang dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan kata lain, ini bukan sesuatu yang kita harus, gue mau pakai kalau gue lagi butuh. Kalau gue lagi nggak butuh, gue copotin dulu deh perisai iman gue. Konteks dalam Efesus pasal 6 ayat 16 ini kan ini bicara tentang perlengkapan senjata rohani. Nah, dibilang di sini pergunakanlah. Kata pergunakanlah ini bicara tentang sesuatu yang selalu nggak bisa kita copotin. Kalau topi sih, misalnya kayak topi ya, kalau panas aja kita butuh, kalau nggak panas ya kita copotin. Tapi perisai iman nggak bisa kalau lagi kita butuh baru kita pakai. Tapi Alkitab dengan jelas ingetin kita, ngajarin kita dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab satu-satunya cara untuk memadamkan semua panah api dari si jahat cuman pakai perisai iman. Nah, ada dua hal yang saya akan bahas tentang definisi iman dan fungsi iman. Definisi dan fungsi itu berbeda ya teman-teman. Tapi saya akan coba pelan-pelan. Kalau teman-teman mau lihat definisi dari iman, itu bukan di Ibrani 11 ayat 1, tapi di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 di situ dijelas ditulis definisi iman itu apa. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 saya bacain. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya Yesus adalah anak Allah? Jadi dua hal yang dikasih tahu dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Yang pertama, definisi iman itu apa? Iman itu mengalahkan dunia. Apa sih maksudnya Kak Desi, iman mengalahkan dunia itu yang kayak gimana? Saya ajak teman-teman untuk lihat, iman yang mengalahkan dunia itu gimana? Kita angkat iman terus kalahin dunia. Lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Di situ jelas,
Dibilang dalam dunia itu cuma ada 3 hal. Keinginan daging, yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga keangkuhan hidup. Bicara tentang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini 3 hal yang lagi booming di dunia. Saya bicara keinginan daging itu bukan soal bicara hawa nafsu, bukan. Keinginan daging itu bukan soal melakukan dosa. Segala sesuatu yang digerakkan, yang maksudnya segala sesuatu yang tidak ada benefitnya untuk kekekalan, itu termasuk keinginan daging. Jadi segala sesuatu yang kita tahu ini tidak ada kaitannya dengan kerajaan surga, itu mengandung keinginan daging. Kadang keinginan daging ini dipersempit hanya seolah-olah sesuatu yang bergerak di hawa nafsu, dosa, dan yang kita lihat vulgar. Tapi sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya, kita bisa lihat bahwa keinginan daging ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kerajaan surga. Nah, kalau teman-teman tahu gimana caranya kita mengalahkan dunia, yang pertama itu. Gimana caranya mau bisa mengalahkan dunia? Yang pertama, jangan terikat dengan keinginan daging. Aktivitas apapun yang kita lakukan, pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita. Kalau kita tahu itu tidak ada benefitnya untuk kerajaan surga, kita tahu persis bahwa kita lagi bermain di keinginan daging. Nah, teman-teman yang bekerja di dunia sekuler, kita tahu semua orang belakangan ini lagi dalam keadaan yang sulit. Semua orang berlomba-lomba gimana caranya memenuhi tuntutan hidup. Tapi satu hal yang saya mau bagiin sama teman-teman bahwa apa yang Paulus tulis dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, dia bilang, jangan jadi serupa dengan dunia. Kenapa jangan jadi serupa dengan dunia? Kalau kita jadi serupa dengan dunia, tanpa kita sadar kita memberi diri dicengkram sama sistem dunia. Nah, kalau kita udah dicengkram sama sistem dunia, kita nggak bisa bedain kehendak Allah. Kita nggak bisa tahu apa itu yang baik, kita nggak tahu apa itu yang sempurna. Nah, kalau bicara soal, oh ini nggak dosa, ini dosa. Saya mau bilang itu jenis kekristenan yang imannya belum teruji. Nanti kita akan bahas sama-sama, pelan-pelan banget. Saya mohon banget kalau teman-teman rasa kecepatan, bisa kasih kode sama saya. Nah, yang kedua, dibilang apa sih yang ada dalam dunia 1 Yohanes 2 ayat 16? Itu keinginan mata. Kalau daging udah bertahta, otomatis mata pasti bereaksi. Segala sesuatu yang memuaskan mata jasmani, itu pasti akan ngedirect kita sama keinginan daging. Jadi mereka ini kayak mata rantai yang nggak bisa diputusin. Begitu kita kejebak sama daging, pasti muncul keinginan mata. Begitu kita muncul keinginan mata, pasti arah-arahnya ke keinginan daging. Nah, kalau bicara keinginan mata, ya nggak bisa bukan cuma wanita aja ya, pria juga. Pokoknya begitu kita lihat, apa aja. Jadi gini, prinsip sederhananya gini, mau itu keinginan daging, itu keinginan mata atau keangkuhan hidup, kalau kita lihat arahnya sudah bukan kekekalan, tidak ada kaitannya dengan kerajaan surga. Saya menggaris bawahi bahwa, atau bukan menggaris bawahi ya, menekankan nggak usah pakai doa puasa gitu. Harus cepat-cepat kita tinggalkan karena hal-hal ini akan ngejebak. Saya kasih tahu ya Roma pasal 12 ayat 2. Kenapa saya bilang tadi jangan jadi serupa dengan dunia. Dunia ini punya sistem, punya tatanan. Tatanan dunia itu sangat jelas. Tapi kita jangan lupa, surga punya tatanan dan sangat jelas. Tatanan surga, tatanan dunia, sistem surga, sistem dunia itu jelas banget. Kita nggak bisa hidup pengen ikut sistem surga, tapi kita masih kepengen gitu. Gini, kita gagal jadi pengikut Yesus kalau kita masih perlu dibahagiakan oleh dunia. Sederhananya seperti itu. Karena kebahagiaan sejati kita bukan dari dunia. Kalau lihat dalam Matius pasal 5, kata bahagia, itu makarios. Makarios itu kebahagiaan
tingkat tinggi gitu. Itu yang Yesus pengen ada dalam hati manusia. Sebab kebahagiaan yang dari dunia ini semu. Kebahagiaan dari dunia itu selalu nagih. Selalu kita nyandu gitu. Kayak kita pengen udah kayaknya contohnya ya kayak wanita tuh. Kayaknya kalau saya pakai baju ini nih bagus nih. Begitu beli, itu dunia udah tahu. Nah, dunia ini punya tatanan, punya sistem yang dia akan ikutin terus kemana arah daging kita menuntut. Jadi setelah pengen ini, kayaknya ada yang satu lagi, kayaknya ada yang satu lagi. Jadi kita kan terus dibuat haus. Itu sebabnya kenapa orang yang selalu di apa ya, di entertain sama dunia nggak puas. Karena dia nggak ngalamin yang namanya makarios. Nah beda, kalau orang sudah ngalamin yang namanya kebahagiaan sejati, makarios, dia nggak perlu di entertain sama dunia, dia udah sangat puas banget. Nah, itu sebabnya dengan segala macam keinginan daging, mata hidup, bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat buas. Nggak bisa dikalahin pakai cara apapun, kecuali dengan iman. Iman model kayak gimana? Iman itu kayak gini loh. Kita nggak tahu, saya nggak tahu, gue nggak yakin, ibaratnya, gue bisa dapat itu apa enggak, tapi gue percaya. Gitu. Contoh sederhana, saya kasih tahu ya, dengan keadaan yang ada di luar sana, saya yakin nggak 100%, tapi pasti ada orang yang mempertanyakan, sebenarnya Tuhan ini lagi mau ngapain ya? Sebenarnya virus corona ini buat apa ya? Belum lagi dengan beberapa teman-teman yang dirumahkan secara paksa mungkin. Pendapatan dipotong. Apa? Konsumen. Selama ini misalnya teman-teman kalau di presentasi dapat penghasilan sekian persen, tiba-tiba menurun drastis. Saya mau bilang, itu pasti kadar iman itu pasti kayak jelek gitu otomatis turun. Dan di situ kadang kita mempertanyakan, kuasa Yesus itu ada apa enggak? Nah, kalau iman, begitu teman-teman berhadapan, kalau misalnya kita punya iman nih, begitu berhadapan dengan kondisi yang nggak stabil, dengan keadaan yang ada depan mata sekarang, saya nggak usah ngomong jauh-jauh, tapi yang depan mata ini, kalau kita punya iman, nggak ada dasar sih sebenarnya, nggak ada dasar. Tapi entah kenapa kita punya pengharapan yang kuat. Makanya kalau orang punya iman, cara dia ngadepin apa yang ada di luar, yang ada di dunia, itu beda banget. Itu sebabnya kenapa orang Kristen di kitab Daniel dikatakan di akhir zaman mereka itu akan semakin bersinar. Bersinar bukan karena mereka dapat popularitas atau mereka makin sukses, enggak. Tapi mereka mampu berdiri mengatasi keadaan yang orang lain nggak bisa ngatasin. Makanya kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita tuh punya iman. Iman itu sesuatu yang bagi saya, iman itu bukan untuk meraih mujizat, iman tuh bukan untuk meraih berkat, iman tuh jauh melebihi dari itu semua. Makanya kalau teman-teman lihat di Alkitab, Matius pasal 26 ayat 33, itu ada kata, dibilang, kan Yesus bilang, Petrus bilang, saya nggak akan terguncang, iman saya nggak akan terguncang. Kalau kita lihat terjemahan asli, bahasa asli terguncang, itu skandalizo. Kalau kita lihat, oh terguncang, cuman kayak guncang, misalnya kita beli sesuatu dan kita guncang-guncang supaya lebih padat. Terguncang itu, skandalizo tuh bukan cuman yang guncang-guncang gini aja, tapi skandalizo tuh sampai akhirnya kita murtad, kecewa, menolak, mundur. Coba lihat ya, skandalizo itu, goncangan itu, polanya bikin orang murtad, bikin orang kecewa, bikin orang nolak, bikin orang mundur. Kira-kira dari 4 bagian ini, belakangan ini kita kena di area mana? Apakah kita, enggak, gue nggak murtad. Tapi apakah sedikit ada kekecewaan? Apakah ada sedikit penolakan? Atau kayaknya gue mundur aja deh. Udah kayak begini. Perhatikan ya. Karena kebiasaan dibuat ibadah secara online, pelayan-pelayan yang tadinya terbiasa melayani secara offline di gereja antusias karena apa ya, rame-rame gitu. Kalau di gereja ada tim, ada rame-ramenya gitu, ada yang motivasi,
ada yang nguatin, ada yang ingetin gitu. Tapi begitu masuk pelayanan online, nggak ada yang kayak gitu-gitu lagi. Akhirnya begitu dites gitu, yuk kita ibadah lagi nih secara offline. Itu udah anggot-anggotan pasti. Dan ini pola iblis yang dia pakai di akhir zaman model begini. Cukup dia goncang iman, selesai. Nah, itu sebabnya waktu Petrus bilang, enggak, saya enggak kegoncang. Yang Yesus maksud kegoncang ini bukan cuma aduh Petrus, bukan cuma goncangan biasa. Terbukti, goncangan itu buat iman Petrus tuh akhirnya benar-benar teman-teman kalau dibanding dengan Petrus ya, siapalah kita ini ya. Kita mungkin ibarat butiran debu yang nggak ada apa-apanya. Petrus tuh udah hebat banget gitu. Tapi begitu dia masuk di skandaliso, toh sepersekian waktu dia sempat kolaps. Itu sebabnya iman itu penting banget. Nah, yang kedua, dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 tadi, definisi iman adalah iman memampukan kita untuk percaya kepada Yesus. Karena di bagian terakhir dibilang, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Mungkin kayak begini, ya saya percaya Yesus sih. Saya percaya Yesus. Atau kita mungkin pikir, oh orang Muslim itu nggak percaya Yesus, tapi orang Kristen nggak percaya Yesus. Kata percaya itu erat kaitannya dengan iman. Iman itu bahasa aslinya kan pistis. Pistis itu, iman itu sebenarnya artinya apa sih? Pistis itu artinya mengandalkan, taat, setia. Jadi kalau kita bilang kita beriman tapi kita tidak mengandalkan Tuhan, kita nggak beriman. Kalau kita bilang kita beriman tapi kita nggak setia, kita nggak beriman. Kalau kita bilang kita beriman tapi kita nggak taat, kita nggak beriman. Jadi iman itu bukan sesuatu yang kecil, tapi besar banget. Bobotnya tuh besar banget buat saya. Kenapa saya perlu menekankan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena nggak bisa dipungkirin ya teman-teman, yang kuliah, yang baru mau selesai kuliah, itu pasti gini, Tuhan keadaan kayak gini bisa nggak ya saya dapat kerjaan? Tuhan kayak gini, gimana saya ngadepinnya? Kita mempertanyakan status ketuhanan loh. Tapi kalau kita tetap beriman, apapun yang terjadi, kita ada di atas keadaan. Saya menyarankan buat teman-teman God Victorious Army yang ikut PD malam hari ini. Hidup di atas keadaan, jangan di bawah keadaan. Kalau di bawah keadaan, kita bakal dijadiin bulan-bulanan sama iblis. Kalau kita sudah terbiasa terikat oleh sistem dunia ini, begitu kita kehilangan yang namanya kerjaan, pendapatan kita berkurang, kita kelimpungan. Tapi kalau kita berdiri di atas keadaan, kita hidup bukan di kerajaan yang tergoncangkan, Ibrani tulis. Ibrani tulis bilang kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia dan segala isinya lagi digoncang. Dari segi mana? Medis iya, ekonomi iya, politik iya, sosial iya, budaya iya. Semua lagi digoncang. Tapi di surat Ibrani diingetin identitas kita. Hey, kita tidak tinggal di kerajaan yang tergoncangkan, tapi kita tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya kita lihat di surat Paulus di Galatia, dia ulang lagi di Ibrani, dia bilang orang benar itu hidup oleh iman. Hanya orang yang benar sanggup hidup oleh iman. Karena apa? Di akhir zaman yang kita lagi jalanin sekarang ini, kalau kita nggak pakai iman, kita nggak bisa hidup. Nah, kalau kita lihat poin yang kedua, tadi yang pertama definisi iman ya. Yang kedua fungsi iman, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, ayat ini udah sering banget teman-teman bacain. Ibrani 11 ayat 1 dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini baru yang namanya fungsi iman. Jadi saya kasih contoh ya. Ini pakai buku ya. Saya kasih simulasi singkat buat teman-teman. Dibilang
Iman itu dasar. Ini iman ya. Ini dasar. Dasar, kalau kita baca dibilang dasar dari segala sesuatu. Jadi dasar ini, dasar yang kita punya, menentukan sebanyak apa yang akan kita taruh. Dasar. Sebanyak apa yang akan kita taruh. Dan seberat apa yang akan kita taruh, itu ditentukan kualitas dasar. Kalau misalnya bobot dasar saya segini, iman saya kuat, iman saya besar. Mau ditumpuk pakai buku segimana gitu, dia tetap stabil. Dia tetap stabil, karena dasarnya kuat. Beda halnya kalau dasarnya cuma kayak begini, yang ringan. Nggak usah pakai masalah. Pakai hal-hal kecil, udah ambles ini. Jadi iman tuh fungsinya sebenarnya apa sih? Iman tuh fungsinya dasar untuk fondasi hidup orang Kristen. Jadi kalau makin kokoh imannya, fondasi ke atasnya itu kokoh. Bangunannya ini benar-benar kokoh gitu. Nah, dasar iman ini yang akan tentukan kehidupan jenis seperti apa yang akan kita bangun gitu. Nah, banyak sekali nggak bisa kita pungkiri, kita temukan bahwa orang Kristen, kita mungkin, dasar iman kita itu beraneka ragam. Kalau saya ibaratkan tuh kayak yang di Yohanes pasal 6, Kristen idola gitu. Ya kalau Tuhan buat mujizat ya bolehlah iman saya segini, gini. Iman saya seginilah. Tapi kalau Tuhan nggak buat mujizat, kayaknya saya meragukan gitu. Ada nggak sih Tuhan? Iman seringkali diabaikan, akhirnya fondasi kehidupan kekristenan seseorang itu seringkali jatuh bangun. Gitu. Dan iman ini, kualitas iman itu menentukan kedewasaan rohani seseorang. Kalau misalnya iman yang nggak kuat, nggak mungkin dia bangun fondasi dasar kekristenan, kedewasaan yang kuat di hadapan Tuhan. Jadi dasar iman ini perlu diperbaiki banget. Kadang kita minta banyak banget sama Tuhan ya. Padahal kualitas iman kita dasarnya itu belum kuat. Jadi waktu dikasih kepercayaan besar ambles. Ini yang akhirnya begitu kena virus corona, orang Kristen tuh mulai begini. Mana Tuhan? Katanya ada Tuhan. Mana itu hamba Tuhan yang gini? Mana itu kuasa Tuhan? Sampai berdoa, Tuhan tolong lalukan virus corona. Tuhan tolong. Jadi berdoa supaya Indonesia tenang, Indonesia damai. Saya tidak antipati dengan itu. Tapi saya kasih tahu kenyataan yang sebenarnya, apa yang Alkitab tulis. Ketika tokoh-tokoh Alkitab itu ada di Ibrani pasal yang ke-11, mereka menderita, mereka digergaji. Mereka nggak tanya mana Tuhan. Kalau teman-teman baca ya, satu perikop Ibrani pasal 11, lihat dengan jelas, dirinci dengan sangat jelas, apa yang dialami tokoh-tokoh iman itu. Tidak ada mereka minta Tuhan, lalukan semua ini. Enggak, mereka masuk dalam pertandingan iman. Itu sebabnya 1 Timotius 6 ayat 12 dibilang, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. Kenapa dibilang iman itu perlu dipertandingkan? Karena ada iman yang nggak benar. Iman yang nggak benar ini apa? Iman yang dipakai untuk meraih berkat-berkat yang tidak ada kaitannya dengan kekekalan. Sementara 1 Timotius 6 ayat 12 dibilang iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. Udah jelas kan? Iman itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk merebut hidup yang kekal. Kenapa? Hidup yang kekal nggak kelihatan, tapi kita percaya gitu. Kita terus bertanding. Saya percaya teman-teman semua yang ada di meeting Zoom malam hari ini, kita semua lagi ada di pertandingan iman gitu. Tapi pastikan pertandingan iman kita benar. Jangan sampai pertandingan iman kita nggak benar. Dan kalau misalnya kita mau belajar iman itu timbul dari mana, saya ingat banget Bapak Seminoya waktu retreat pelayan, dia bilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dulu saya pikir, oh iya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus.
Terus baru dijelasin, ini bukan firman abal-abal, tapi firman Kristus, firman yang diurapi. Saya sangat diberkati waktu beliau menyampaikan hal itu. Nah, sebelum saya tutup, saya kasih tahu dulu ada beberapa hal yang akan buat iman kita kadang goyah. Di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 20, di situ dikasih tahu tentang Abraham. Dari ayat 18 sampai 19 saya kasih 2 poin saja. Iman itu bisa jadi lemah karena keadaan. Keadaan yang kita lihat akhirnya kita kayaknya nggak bisa nih, gue nggak bisa dapat nih. Kita lihat dengan keadaan, kayaknya gue nggak menang. Kita lihat kayaknya gue kalah. Kayaknya gue nggak sembuh. Tapi Roma pasal 4 itu bicara tentang Abraham. Dibilang imannya nggak jadi lemah. Itu ada di ayat 19. Jadi yang pertama, ayat 18, iman bisa jadi lemah karena keadaan. Yang kedua, ayat 19, iman bisa jadi lemah karena kenyataan yang kita lihat. Kenyataan yang kita lihat, kok kayaknya nggak sesuai dengan yang kita harapin. Iman bisa lemah. Tapi saya berdoa malam hari ini buat kita semua yang ikut kelas meeting Zoom, supaya iman teman-teman dibangkitin, kita sama-sama bertanding lagi dalam pertandingan iman yang benar, supaya pengiringan kita sama Tuhan tuh benar-benar kuat. Kematangan iman yang sejati itu adalah ketika kita mau meninggalkan kesenangan dunia. Itu. Coba saya minta Yudi baca Ibrani 11 ayat 26. Mungkin bisa dibuka mikrofonnya, Yud. Ya. Ibrani 11 ayat 26. Hmm. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kalau teman-teman lihat di dalam Ibrani 11, Musa ini mengarahkan kepada upah, bukan upah di dunia loh. Sebab kalau lihat di sini dibilang penghinaan karena Kristus. Jadi ketika kita percaya, ketika kita beriman, bisa saja orang-orang yang dekat dengan kita, itu mereka akan bilang begini, kok kamu sampai segitunya sih? Ingena ta? Ya Pak, kita masih numpang di dunia, kita masih nginjek bumi. Jadi nggak usah terlalu ekstrim gitulah. Tapi di sini jelas, firman Tuhan menulis bahwa dia bilang, Musa, dia bilang gini, penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Ini sesuatu yang bertolak belakang banget dengan apa yang diajarkan dunia. Kalau dunia ajarin, kalau bisa punya kekayaan yang besar supaya kamu nggak dihina. Semakin punya kekayaan yang besar, semakin kamu punya popularitas, semakin kamu punya posisi yang baik. Lu nggak bakal dihina. Karena nggak ada orang yang mau dihina. Tapi tahukah kita bahwa sebenarnya kalau kita ikut Yesus, apa yang dunia anggap itu berharga, apa yang dunia anggap itu paling besar, kalau nih kita mau punya iman yang sejati, kita tinggalin semua. Bukan berarti tiba-tiba besok satu persatu pemuda langsung resign dari perusahaan. Maaf ya Pak, saya nggak bisa, saya menganggap penghinaan karena Kristus. Bukan itu konteksnya. Maksudnya gini, kembali lagi ke ayat yang saya bilang tadi, 1 Yohanes 2 ayat 16. Jangan sampai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu menjebak kita sampai kita lupa bahwa keberhargaan kita tuh bukan apa yang dunia berikan, bukan predikat dari dunia, tapi kekayaan yang besar kita itu adalah ketika kita belajar untuk tidak terikat kepada dunia, tapi kita berpaling kepada kekekalan gitu. Kekayaan yang paling besar bagi saya. Sampai Musa, dia tinggalin semua harta Mesir. Kalau teman-teman pelajari, ini bukan iman abal-abal loh. Waktu dia tinggalin Mesir, dia masuk ke Midian.
Dia masuk ke padang gurun. 40 tahun. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian. Dia 40 tahun di Midian, itu bisa minggu pertama, minggu kedua, kayak ibarat teman-teman ya. Aduh, susah nih kerja di perusahaan ini. Gue resign dah. Resign, apply, surat lamaran baru diterima di perusahaan besar, bergengsi, bla 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 bla. Tiba-tiba, ih kok nggak enak ya. Terus tiba-tiba bos yang lama telepon. Kamu gimana di situ? Iya Pak, ternyata nggak seperti yang saya bayangin. Udahlah, lu balik lagi, nanti gaji lu gue double lah, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Balik lagi. Musa nggak kayak gitu. Dia tinggalin, terus bener-bener dia tinggalin, dia nggak ingat-ingat. Nah, hanya orang-orang yang punya iman yang sejati, yang bisa dengan sangat rela meninggalkan segala sesuatu yang meninabobokan dagingnya, matanya, keangkuhan hidupnya. Musa sama sekali. Waktu dia masuk di padang gurun, dia nggak bilang gini, aduh, tahu gitu, gue balik dari Mesir. Enggak. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai 40 tahun. Dia jalanin semuanya. Ini karena apa? Balik lagi ke yang tadi saya bilang. Dia punya dasar iman yang kuat. Dia tidak membiasakan dirinya di entertain sama dunia. Karena dia punya fondasi dasar iman yang kuat, jadi meskipun dia harus ada di padang gurun selama 40 tahun, itu bukan masalah buat dia. Problem terbesar kita tuh bukan soal yang ada di luar, bukan soal ini. Karena gini, iya sih aku begini nih gara-gara mamaku, misalnya gini, aku nih kayak gini gara-gara mamaku, aku begini gara-gara papaku, aku begini gara-gara bosku, aku begini gara-gara temanku, aku begini gara-gara teman pengurus, aku begini gara-gara si ini. Bukan, ini bukan problem ini. Ini problem utama kita, ininya yang kurang kokoh, imannya yang kurang kokoh. Makanya ciri kematangan iman sejati yang kedua, itu tetap bertahan sekalipun nggak lihat. Ada di ayat 27. Kalau nggak salah tadi saya lihat ada Dani ya. Dani Anggianto kayaknya ada join. Nggak tahu masih aktif apa enggak. Ada. Saya nggak bisa lihat soalnya. Dan? Ya. Baca dong Ibrani 11 ayat 27, nyautnya semangat banget. Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Oke, terima kasih Dan. Nah, jadi jelas buat kita malam hari ini, pertanyaan yang paling terakhir adalah, masihkah ada iman? Apakah akan tetap bertahan dengan keadaan sekarang ini untuk tetap mencintai Tuhan, untuk tetap punya kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah akan tetap mengejar Tuhan? Apakah iman itu masih ada? Apakah posisi kita sudah seperti Musa? Atau posisi kita seperti Petrus yang ngalamin skandalizo? Saya berharap buat teman-teman yang bergabung malam hari ini tetap bertahan ya. Karena kalau baca di Ibrani pasal 11 itu, saya sampai nangis loh. Karena gini, apa yang buat pahlawan-pahlawan iman itu masuk dalam dapur peleburan ujian yang paling hebat dengan begitu rela? Karena mereka punya iman. Orang kalau punya iman nih, rela menderita loh. Bahkan Paulus menulis, dia bilang begini, kalau dia menderita karena Kristus, itu satu kebahagiaan. Wih, ini model iman yang gak main-main. Nah, kenapa banyak sekali kata iman itu muncul di surat Paulus? Karena Paulus lagi menekankan bahwa iman ini adalah sesuatu yang bagi saya jujur itu sesuatu yang rumit, yang sulit dimengerti kalau kita nggak benar-benar ngerti, kita nggak benar-benar paham. Karena di surat Roma waktu Paulus tulis itu kan pemerintahan masih dipegang Kaisar Nero, itu jahat banget loh. Orang-orang Kristen dijadiin obor di jalanan sama dia. Orang tua, suami istri, kalau mereka bilang
saya beriman kepada Yesus. Begitu mereka ngaku mereka beriman kepada Yesus, itu ditaruh di gelanggang sirkus. Suaminya diikat, anak istrinya dilepas. Itu mata si suami, mata ayah bisa ngeliatin istrinya, anaknya dicabik-cabik sama singa. Di situ baru bilang, masih ada iman. Makanya di dalam Injil itu ditulis, Injil Lukas, apabila anak manusia datang kedua kali, adakah dia mendapati iman? Karena di akhir zaman orang akan ngalamin yang namanya krisis iman. Kalau kita nggak kuat, kegilas kita sama dunia. Come on, God Victorious Army, hidup di atas keadaan supaya nggak kegilas sama dunia. Oke, itu saja kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagiin buat teman-teman. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Yudi. Mungkin mau ada tanya jawab dulu baru doa. Ya, oke teman-teman, kita masuk sesi tanya jawab. Untuk memulai, saya yang bertanya dulu deh. Saya sempat tadi, kalau teman-teman mungkin belum mengikuti atau telat, teman-teman bisa lihat di chatnya, karena saya mencoba summary tadi apa yang Desi sampaikan tadi. Jadi saya mencoba seberapa cepat Desi menyampaikan, saya coba untuk ketik di situ. Nah, lo nggak ngomong kalau kecepatan. Nggak kecepatan kok. Ini yang sering kali terjadi sebenarnya. Saya ingin tanya, apakah iman dan percaya itu sama? Kalau sama, samanya di mana? Kalau berbeda, berbedanya di mana? Itu saya mulai di situ dulu. Teman-teman yang lain siapkan pertanyaan ya. Boleh via chat atau teman-teman bisa langsung open mic-nya tanya langsung. Ya, silakan. Nah, sebelum saya menjawab, saya balikan dulu pertanyaannya. Gitu. Menurut teman-teman, apakah iman dan percaya itu sama? Ayo, yang bisa kasih jawaban dulu. Menurut teman-teman, apakah iman dan percaya itu sama? Sama. Gimana, Email? Sama. Sama. Yang lain? Yang lain? Kayaknya ada nih dari Jeffrey Limbong, beda. Ya. Dari siapa lagi? Yuk. Beda. Siapa lagi? Yang jawab beda, bedanya di mana? Saya yang tanya ini. Saya buka forum dulu ya supaya kita bisa maksudnya kita bisa lihat sejauh mana pengertian kita tentang iman dan percaya. Nanti kalau udah baru saya rangkum. Ya. Kalau saya bilang beda soalnya. Saya juga beranggapan berbeda. Iya, karena tidak mungkin orang percaya kalau dia nggak beriman. Jadi harus ada iman baru bisa percaya. Itu kan jelas di 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya? Jadi ada iman dulu, baru ada percaya. Gitu. Jawabannya sih di firman, teman-teman. Terus yang lain gimana? Kalau merujuk sama yang Kak Desi sampaikan tadi kan, nah kalau kita mau percaya kan kita harus punya dasar dulu. Nah dasarnya itu dulu, imannya itu dulu. Itu kan ya kita harus punya dasar untuk memberikan sesuatu di atasnya. Salah satu apa yang di atasnya ya kita percaya itu. Itulah, aku sih gitu sih. Jadi makanya perbedaannya di situ. Karena imannya itu dasarnya, nah percayanya itu apa yang kita bangun di atasnya. Good.
Kenapa kok saya bertanya hal ini? Karena saya mau sharing sedikit. Saya menemui bahwa di realita kehidupan banyak orang yang istilahnya memakai kata iman dan istilahnya menyamakan sesuatu, ya kayak contoh, saya kasih contoh gini. Aku percaya ini pasti seperti ini pasti begini, ini pasti begitu. Nah, saya melihat itu suatu konteks yang salah. Makanya saya ingin meluruskan di forum ini juga bahwa teman-teman harus mengerti bahwa iman itu enggak seperti itu. Tadi saya sempat tulis di summary itu bahwa iman itu mengatasi realita. Jadi istilahnya iman itu, ini mohon kalau kalau saya salah mohon dikoreksi. Saya punya pandangan seperti ini bahwa iman itu tidak mendinai, tidak menolak realita. Tapi iman itu mengatasi realita. Yes, betul. Jadi itu yang saya lihat bahwa kadang kita mendinai sesuatu, kita menolak sesuatu yang terjadi dengan hidup kita dengan alasan kita punya suatu iman, beriman, aku percaya, aku gini ya. Contoh, saya kasih contoh simpel. Saat kita sedang sakit, apakah kita nah seringkali ini yang seringkali juga terjadi bahwa kita diajar, mungkin teman-teman pernah dengar word of faith, perkataan iman. Saya bukan anti dengan perkataan iman, tidak, tapi saya berharap dasarnya itu harus benar supaya apa yang kita katakan terjadi. Kalau enggak, nanti ya tadi itu iman bisa menjadi lemah, ada dua, karena keadaan, yang kedua karena kenyataan yang kita lihat. Seringkali kita jadi lemah iman karena apa? Kita melihat realita, kita mengatakan sesuatu dan tidak terjadi. Karena menurut saya salah dasarnya. Itu teman-teman. Yang kenapa kok saya menanyakan openingnya, kenapa? Apakah sama iman dan percaya? Gitu, teman. Jadi teman-teman mohon ya, saya mohon dikoreksi kalau salah. Enggak, karena kan udah jelas kan dasar iman, ibaratnya adonan iman itu kan terbentuk dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau ibaratnya adonannya sudah firman, pasti imannya benar. Lah yang repot ini ada iman-iman nggak benar itu loh. Nah, mungkin Des bisa dikasih contoh iman yang nggak benar itu seperti apa? Ya bagi saya misalnya iman yang konyol ya, misalnya gini, oh bisa aku bisa dapat rumah itu, aku bisa dapat rumah itu, aku bisa dapat mobil itu, aku bisa dapat cewek itu, aku bisa dapat cowok itu. Padahal dasarnya nggak firman, nggak ada adonan firman gitu. Setiap tokoh-tokoh iman itu mereka punya fondasi janji. Kalau janji itu bicara firman. Tuhan berfirman, oh ada janji dong. Ada adonan firman yang jelas, makanya mereka punya dasar. Mereka tetap percaya gitu, nggak dapat tapi tetap percaya karena ada firman yang diucapkan. Yang ngaco itu kalau nggak ada firman, tiba-tiba pengen ini, pengen itu gitu, terus pakai atas nama iman. Nah itu yang kadang-kala buat banyak kita kecewa gitu. Loh, padahal aku loh wis beriman, aku wis yakin loh. Nah itu. Ini satu hal yang menindaklanjuti pertanyaan ini. Bagaimana dengan saya sekali lagi mohon teman-teman dimengerti, saya tidak anti dengan itu. Kadang kita mengatasnamakan, tadi Desi juga ngomong, ini saya lebih nggak enak mungkin. Kadang kita mengatasnamakan Tuhan untuk mencapai sesuatu. Apakah itu iman? Jadi contoh. Karena contoh ini karena kita kan anak-anak muda, pengen mendekati seseorang atau pengen mendapatkan seseorang, terus kita ngomong, Tuhan berbicara, kamu adalah jodohku. Itu karena saya menemui, saya menemui itu kenyataan realita di kehidupan sehari-hari. Bahkan mengatasnamakan Tuhan berbicara kalau kamu tuh jodohku. Mungkin itu salah satu contoh iman yang salah. Tapi kalau menurut saya itu bukan iman. Nggak tahu, Des.
Nggak tahu Des. Kalau menurut saya itu bukan iman. Kalau saya lihat mereka karena gereja tidak mengedukasi dengan benar apa itu arti iman, akhirnya jadi serampangan fungsinya gitu. Jadi karena gereja tidak mengedukasi apa itu iman yang sebenarnya, iman itu untuk apa, definisi iman itu apa, jadinya ya kayak begitu. Saya pikir mungkin mereka nggak salah, karena yang sekali lagi umatku binasa karena kurang pengetahuan, mungkin kurang pengetahuan bahwa iman itu fungsinya untuk apa, akhirnya jadi begitu. Padahal udah jelas kan 1 Timotius 6 ayat 12 iman untuk meraih hidup kekal. Mungkin karena kurang diedukasi dan kurang pengertian aja gitu. Oke, teman-teman yang lain mungkin bisa buka. Kayaknya kamu dari tadi yang nanya. Teman-teman yang lain bisa, tapi Yudi terus nanya. Oke, saya mute diri saya sendiri kalau gitu. Teman-teman, kita bahas. Mungkin konteksnya bisa sedikit berbeda dari iman atau gimana. Cuman kalau bisa sih jangan. Silakan teman-teman. Ya. Jeffrey. Aku mau nanya dong. Ya. Ya, tapi aku lupa sih ayat mana karena memang aku nggak tahu banyak tentang Alkitab ya. Tapi pernah aku baca itu bahwa dengan iman saja gitu loh. Itu bicara tentang Abraham kalau nggak salah ya. Hanya dengan iman saja dia ini gitu. Tapi di perjanjian baru itu kalau nggak salah iman tanpa perbuatan itu sama dengan 0. Jadi saya agak bingung gitu loh. Hanya dengan iman saja tadi dipakai hanya dengan iman saja gitu loh, tanpa perbuatan berarti ya kan. Tapi di perjanjian baru itu berbicara tentang iman tanpa perbuatan itu sama dengan 0 gitu loh. Tapi aku pengen dong penjelasannya dari Kak Desi Mandang. Silakan Des. Nih gini, saya setuju maksudnya yang kamu sorry ini dengan siapa tadi? Jeffrey Kak. Oh Jeffrey. Semua tokoh-tokoh iman itu mereka tidak hanya beriman gitu sama iman yang pasif ya. Iman yang aktif itu ada perbuatan. Contohnya gini, Abraham beriman, makanya dia melakukan perbuatan apa? Dia persembahkan anaknya Ishak. Abraham beriman, dia ambil tindakan keluar dari Ur Kasdim. Abraham beriman itu selalu disertai dengan perbuatan. Jadi iman itu pasti ada tindakan konkret yang jelas. Karena kan orang udah punya dasar nih iman nih. Di atasnya dia bertindak. Pergerakan tindakannya itu selalu digerakkan sama firman gitu loh. Ya. Jadi kalau dibilang iman tanpa beriman saja, enggak. Di perjanjian lama mereka bukan hanya beriman, tapi ada tindakan yang mereka lakukan dengan sangat jelas. Makanya iman selalu berbarengan dengan perbuatan. Kalau misalnya contohnya saya ya, misalnya saya beriman Tuhan akan pakai saya, Tuhan akan urapi saya. Tapi kalau saya tidak baca buku, saya tidak belajar, saya tidak berdoa, 0 dong. Itu maksudnya, Jeff. Bisa ngerti nggak? Oke, thank you. Ngerti ya? Apalagi misalnya kayak Jeff, saya kayaknya diberkati Tuhan nih, tapi cuma berkati diem aja di rumah nggak kerja gitu, yaitu makanya dibilang iman tanpa ada satu hamba Tuhan khotbah di Rungkut bagus banget deh. Dia bilang iman tanpa perbuatan itu namanya imannya setan. Ingat banget saya minggu pagi saya suka tamai itu. Harus pakai perbuatan ya. Iya pasti ada perbuatan. Ya. Iya pasti ada perbuatan. Sebab iman kalau nggak pakai perbuatan bukan iman namanya, males. Cuman berharap aja. Enggak, gue percaya gitu. Nah, mungkin itu bukan iman ya, Des ya. Bukan, angan-angan itu. Sekarang menindaklanjuti. Iman dengan mimpi, apakah itu ada hubungannya? Jadi kayak contoh. Beriman. Mimpi atau visi? Ya oke lah, maksudnya ya ini aku persempit ke mimpi aja deh. Jadi gini, kita ya realita kehidupan di kehidupan sekuler di marketplace seringkali diajarkan bahwa afirmasi, kamu mengatakan sesuatu yang ingin kamu terjadi dalam hidupmu. Pernah dengar kata afirmasi teman-teman? Nggak pernah dengar. Kalau saya cuma tahu itu pahamnya New Age. Nah, afirmasi itu seperti ini.
afirmasi itu seperti ini teman-teman. Saya kasih contoh supaya teman-teman di sini belajar ya. Afirmasi itu saya kasih contoh gini. Teman-teman mau ketemu orang seandainya. Teman-teman kerja mau ketemu orang, marketing seandainya, marketing mau ketemu orang, terus teman-teman mengatakan sama diri teman-teman, nanti orangnya pasti menyenangkan diriku, ketemu nanti diterima dengan baik. Nah, itu masuk ranah afirmasi. Nah, terus kadang kita juga kasih istilahnya, kamu harus punya dream, sesuatu untuk kamu kejar. Nah, seperti itu. Apakah itu iman? Gitu teman-teman. Silakan Des. Bukan. Bukan. Kok pendek sekali? Iya. Iman tuh, wah, kalau baca di Alkitab sama sekali nggak ada kaitannya dengan dunia. Ya. Dia justru mengalahkan dunia. Ya. Itu iman. Jadi bobotnya tuh nggak bisa dipakai untuk, maaf ya, sesuatu yang bersifat di dunia. Itu sesuatu yang ada dalam diri manusia yang justru akan melawan dunia. Itu sih iman. Kalau itu saya bilang sih, itu the power of mindset kali mungkin. Kalau kayak di motivator atau gimana kan biasa kayak, ayo apa yang itu positive thinking, lalu bangun mindset kayak gitu, itu akan happening, itu ya pahamnya New Age gitu. Ya. Gitu. Tapi pertanyaannya gini Des, apakah seperti positive talking, positive mind itu bertentangan dengan firman Tuhan atau gimana? Ini agak menyimpang sedikit aku, supaya teman-teman di sini mengerti. Kalau saya hanya berdasarkan apa yang ditulis di firman ya, semua yang benar, semua yang suci, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Kalau itu ada dasar firman, itu saya lakukan. Kan ada dasar firmannya. Jadi hidup manusia itu kan digerakkan sama firman. Manual booknya manusia kan firman. Jadi segala sesuatu digerakkan sama firman sih. Kalau misalnya buat pikir positif, Alkitab iya kok, Alkitab suruh pikirkanlah semua hal-hal yang di atas. Bahkan dibilang semua yang benar, semua yang suci, pikirkan. Oke, teman-teman. Jangan saya terus yang tanya. Yang lain mau nanya. Nggak masuk. Ya, Tanya Kak. Ya. Gini, misal nih ada dua orang, yang pertama ini adalah orang lama dari gereja, yang kemudian yang kedua adalah seorang yang masih baru, mungkin masih pemuda, mencoba mengejar sesuatu, kemudian gagal, tangisan dan hati remuk, tangis di depan Tuhan. Kemudian dari golongan yang lama bilang, kamu tidak beriman. Apakah dengan ngomong seperti itu dia iman si orang lama ini lebih besar atau lebih baik daripada si anak baru, ataukah anak baru ini sebenarnya kurang ada sedikit lagi iman atau gimana itu? Karena tak lihat fenomenanya ini terjadinya di dalam lingkungan gereja kita sering seperti itu. Kalau saya bilang itu orang lamanya menghakimi ya Son. Orang lamanya menghakimi, orang dia nggak tahu kapasitasnya, dia lagi nangis karena apa, terus dia bilang kamu kurang beriman. Kalau saya terlalu cepat dia merumuskan kurang beriman hanya gara-gara dia nggak ada, si orang baru ini lagi berdoa dan belum dapat, terus langsung dibilang, lu kurang beriman sih. Bagi saya sih yang lama ini bukan imannya lebih gede, justru dia kenapa menghakimi gitu. Tapi karena kalau orang beriman ya, bagi saya ya, orang beriman itu justru dia tidak mencerca orang lain gitu. Justru perhatiin deh, orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang tuh kalau benar ya, dia berusaha untuk mengencourage, maksudnya untuk memotivasi, tidak untuk menjatuhkan, langsung menghakimi, main tuding gitu. Itu sih menurut saya sih. Tapi justru ya Kak Des, yang sering terjadi itu adalah bukan orang lama, tetapi orang-orang yang seharusnya menjadi mentor atau orang yang istilahnya lebih dewasa, itu justru yang menjatuhkan dengan kata-kata seperti itu. Jadi kan
untuk seseorang yang masih baru atau yang apa, seringkali mereka pasti imannya akan hancur dengan kata-kata mereka-mereka yang sudah lama atau mereka yang sudah senior atau mereka yang sudah mengenal lebih baik sama Tuhan, tapi justru dari perkataan itulah yang menghancurkan mereka. Kadang-kala Nah, seperti itu. makanya Paulus bilang di suratnya gini, kalau dia mau makan sesuatu, kalau dia tahu itu buat jadi sandungan, dia nggak bakal ngelakuin. Makanya dia bilang, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman berdosa, itu dosa. Itu Paulus bilang loh. Itu konteksnya pada lagi makan. Jadi maksudnya apa ya? Saya tidak apa ya? Gimana ngomongnya nanti takut salah. Maksudnya saya contoh ya, pertama kali saya datang ibadah di tempat saya, satu saat saya, karena nggak ngerti nih, jujur aja nggak ngerti, jadi saya datang tuh waktu itu ibadah ya. Kalau di tempat kita tuh, kalau ibadah tuh harus pakai putih, bawahan putih, bawahan hitam, atasan putih gitu. Terus waktu itu karena saya risih mau pakai rok, jadi saya pakai celana. sorry bentar. Nah, terus ada satu ibu-ibu samperin saya. Dia bilang gini, aduh, kalau bisa, kalau perjamuan, jangan pakai celana ya. Waktu saya dengar itu, saya yang beriman, saya yang harus jadi panutan, saya nggak bilang, ya suka-suka gua dong, pakai kan iman bukan berarti penampilan. Tapi karena saya tahu, yang lain ini masih bisa lemah imannya karena saya, jadi saya tidak boleh asal selonong boy aja gitu. Saya harus jangan jadi sandungan buat mereka gitu loh. Ngerti nggak kira-kira? Ya Son? Ngerti ya? Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan. Des, minum dulu aja, Des. Nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Ella. Ya, silakan Ella. Oh, ada yang Dewi nih ada chat juga. Nanti dibaca aja yuk. Ya, Ella. Ya Kak D, thank you banget sih buat firmannya malam ini. Sama-sama Ella. Ini ya, menguatkan sekali sih. Terutama yang waktu tadi Kak Desi kasih contoh soal yang ada buku terus ada bolpen di atasnya. Ya aku merenungkan sih akhirnya bahwa kayak iya sih ternyata ngomongin soal iman tuh ya juga ngomongin soal kapasitas gitu loh. Kayak semakin besar imanmu berarti kapasitas yang akan ada di atasnya itu akan semakin banyak gitu. Aku diingatkan itu dan kayak diingatkan kalau semakin hari seharusnya yang harus kita capai itu gitu loh. Kayak semakin hari itu semakin diperbesar gitu kapasitas imannya kayak gitu. Terus tadi yang soal apa ya tadi itu? Oh, yang ini yang soal iman itu harus ada action kayak gitu. Jadi ya hari-harinya aku belajar itu juga sih. Jadi kayak misalnya dalam pekerjaan dan pelayanan ini itu kita kan punya satu tujuan gitu, tujuan yang benar-benar baik sih sebenarnya. Kenapa kita tahu itu baik? Karena kita doakan itu, karena kita bergumul tentang itu, karena kita kita bingung tentang itu gitu loh. Kita cari cara, cari berbagai macam cara untuk semakin hari itu do the best kayak gitu. Untuk evaluasi, perbaiki menjadi semakin hari itu semakin baik kayak gitu. Kalau yang aku lakukan kayak di bidang pendidikan kayak gitu, jadi semakin hari itu gak yang pasif kayak gitu. Nah, di saat kita sudah mau action kayak gitu, pasti Tuhan akan
di saat jadi gini, jadi di saat semua usaha yang kita lakukan tuh sudah maksimal, itu tuh rasanya kayak punya kepercayaan atau deklarasi gitu bahwa Tuhan pasti tolong itu sesuatu yang nggak bukan yang sesuatu yang mustahil gitu loh, Kak. Jadi kayak iya sih, apa ya, ngomongin iman itu bukan cuman sekadar sesuatu yang pasif aja, tapi kayak kita juga harus mikir, harus sampai bingung mungkin kalau soal pekerjaan atau apa, harus sampai bergumul, harus sampai ngambil waktu khusus untuk itu. Karena seperti tadi juga kan Kak Desi bilang iman itu sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar hal-hal dunia gitu loh, Kak. Ya itu, jadi kalau dia lebih tinggi ya pasti kita juga harus do the best untuk sesuatu yang kita imani itu. Itu sih, thank you Kak. Sama-sama. Karena apa ya, jujur aja saya belajar tentang iman ini sebenarnya sebelum COVID, lihat keadaan dunia, terus saya lihat kebiasaan manusia di-entertain sama dunia, saya bilang, wah ini kalau udah terbiasa di-entertain sama dunia, difasilitasi sama dunia, dibahagiakan sama dunia, ini orang-orang Kristen ini bisa lupa sama identitasnya gitu. Lupa kalau kewarganegaraan kita dari surga gitu. Nah, tambah kena virus corona, saya mikir banget gitu, aduh Tuhan, kasihan berapa banyak ini jiwa-jiwa yang harus berangkat ke kebinasaan hanya gara-gara kami para hamba Tuhan yang tidak mempersiapkan bekal buat jiwa-jiwa gitu. Kalau mau dibilang tindakan iman, misalnya gini saya bertindak jiwa-jiwa dimenangkan. Tapi kalau saya nggak ada tindakan berangkat ke pemuritan, masuk ke pedalaman, ya nggak bisa gitu. Itu teman-teman. Ada lagi teman-teman? Semangat Ella. Thank you Kak, semangat juga. Kita sama-sama di pedalaman. Aku di kota sih Kak. Oh kamu di kota? Lebih kota kayaknya dari Kak Desi ya. Iya. Kadang-kadang sih, tapi nggak pedalaman banget. Di pinggiran lah kayak gitu. Kak Desi soalnya kalau masuk pedalaman tuh ngajar Alkitabnya sampai pakai papan tulis loh. Jangan-jangan belum tahu baca itu Kak. Ada beberapa belum tahu baca, jadi berusaha untuk pakai. Kalau pemuritan di pedalaman itu lebih banyak kasih contoh sama mereka. Iya. Dan mungkin ini sih kalau misalnya tentang kayak karakter dan budayanya itu kalau nggak pakai iman tuh nggak bisa Kak Ade. Nggak bisa. Aduh nggak bisa. Ya itu makanya kayak tadi aku sharing itu misalnya benar-benar kita doain soal hal itu. Kalau kita punya tujuan itu, misalnya kita mau melihat ada yang berubah, ya benar-benar harus didoain, benar-benar harus digumulkan, benar-benar harus bingung tentang hal itu gitu, baru bisa ini. Betul. Semangat. Ada lagi teman-teman? Karen. Halo Kak Desi. Halo Stefani. Aku mau tanya dong Kak. Iya, silakan. Jadi gini, kapan sih emang sebuah tindakan itu menjadi batu sandungan bagi imannya orang lain? Untuk tahu konteks pertanyaanku, aku cerita dikit ya tentang sebuah plot dari sebuah film. Judulnya Silence of the Lamb. Jadi ceritanya ini, seorang pastor memberitakan Injil di suatu tempat yang nggak kenal Tuhan. Akhirnya kemudian orang-orangnya jadi percaya. Pemerintah di sana nggak suka dengan adanya kepercayaan baru ini dan kemudian mulai mengeksekusi orang-orang yang tadinya beriman itu. Sampai akhirnya kemudian pastornya tertangkap dan dipaksa menolak imannya. Kalau enggak, maka akan semakin banyak jemaat-jemaatnya yang akan mati. Menurut Kak Desi itu apakah yang dinamakan batu sandungan atau seperti apa, Kak? Terima kasih. Kalau itu bukan batu sandungan, tapi gini, begitu kita beriman, kita kan percaya Yesus Tuhan. Ketika kita percaya sama Yesus Tuhan, otomatis kita belajar untuk hidup benar. Kebenaran itu selalu dimusuhi sama dunia, bukan jadi sandungan. Tapi kebenaran itu akan jadi musuh dunia. Makanya
Yesus bilang, dunia akan benci kamu karena aku. Konteksnya bukan sandungan, tapi karena memang orang-orang, makanya dibilang Paulus sering, Paulus tulis di suratnya dia lagi nih, bagi orang tertentu baunya dia itu satu tanda kehidupan, tapi bagi orang lain tanda kematian. Nah, si pastornya ini bagi kalangan tertentu itu membawa kehidupan, tapi bagi kalangan tertentu membawa kematian. Mereka resah gitu dengan keberadaan. Jadi pastor ini nggak jadi sandungan gitu. Tapi memang kelompok orang tertentu memang yang membenci kebenaran. Gitu, Steph. Jadi Kalau istilahnya, oke. Silakan Kak. Jadi nggak apa-apa, lanjutin. Jadi istilahnya apa? Kalau kita tetap mempertahankan iman kita, meskipun karena itu akan banyak orang yang mati, bukan tindakan yang egois kan ya? Bukan. Puji Tuhan. Bukan dong. Oke, Kak. Kalau tindakan egois, Yesus nggak naik di atas kayu salib, Steph. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, semangat. Yang jadi sandungan itu kalau nama Yesus, yang konteks jadi sandungan itu kalau reputasinya Yesus itu rusak, nah itu baru sandungan. Ada lagi teman-teman? Saya Kak, tadi nyetak baca itu. Nah ini kan kalau di sekuler tuh kan sering ya dengar istilah ini. Iya kalau misalnya ada masalah, tes masih. Iya, udah kenceng. Udah. Ya kalau dunia sekuler itu kan di saya sih, jadi di tempat saya kerja, jadi sering dengar nih, oh ya kalau kamu ada masalah itu berarti ujian terhadap kadar iman, seperti itu. Nah kan tadi Kak Desi juga sempat bilang masih kurang dengar ya. Udah ini tadi agak, soalnya di sini hujan deras. Oh ya, tak kerasin aja Kak. Nah jadi kan kalau di dunia sekuler, khususnya di tempat saya bekerja, itu sering banget dengar kata-kata, iya kalau kamu ada masalah itu berarti ada ujian terhadap level imanmu kayak gitu. Nah apakah kayak gitu tuh juga benar kayak gitu, pernyataan seperti itu benar. Nah terus habis itu yang kedua, kira-kira kalau masalah kayak gitu kan Kak Desi kan juga sempat ngomong kan, iya ada nggak usah ditempa pakai masalah yang besar, pakai hal-hal kecil udah bisa lewat gitu. Nah apakah ada level ujian terhadap masing-masing orang gitu, dan gimana cara bisa bedain, oh ini ternyata hal kecil loh yang Tuhan kasih loh, terus oh ini ternyata masalah yang lebih besar loh dari Tuhan gitu. Itu gimana cara taunya Kak? Terima kasih Kak Desi. Sama-sama, Dewi. Kalau mau kamu cuma pengen kejelasan, bisa bedain apa tadi? Bedain. Oh ya, yang masalah kecil berarti Kak, masalah hal-hal kecil yang ini, oh ini ujian kecil loh dari Tuhan, oh ini ujian yang lebih besar dari Tuhan. Nah itu gimana Kak cara tahunya? Sederhana sih, kelihatan dari cara berespon sih, Wi. Mentor Kak Desi dulu ajarin gini, kalau dari hal kecil kamu no respon, berarti kamu udah stabil. Tapi dari hal kecil aja kamu langsung kelabakan gitu, kelihatan banget kamu gak dewasa. Sama aja kayak anak kecil gitu. Misalnya kalau misalnya kita lagi apa, dia nggak karu-karuan gitu. Kalau kita nggak penuhin apa yang dia pengen gitu, ya karena dia kecil. Tapi kalau orang dewasa, misalnya kita kasih tahu, Mas, tolong jangan duduk situ ya. Kalau orangnya memang dewasa, maksudnya yang secara emosi udah stabil. Oh iya Mbak, tapi kan ada orang yang, kenapa emang? Kenapa kalau saya duduk sini? Gitu. Nah sama, di ujian hidup sehari-hari juga gitu. Perkara cuman kayak mama ngomong gini kita tersinggung, ya elah, nggak usah pakai iman kayak begitu mah. Itu mah karakternya aja yang belum dewasa gitu. Makanya iman ini bukan sesuatu yang ecek-ecek loh. Orang iman itu ujiannya selalu ada hubungannya dengan kekekalan. Makanya saya selalu ingetin murid-murid gini, kalau kamu konflik dengan orang lain, pastikan itu ada kaitannya dengan kekekalan atau enggak. Kalau kamu tahu nggak ada kaitannya dengan kekekalan, ya nggak usah diresponin.
Apa aja gitu, masalah misalnya. Misalnya gini ya, apa misalnya yang sederhana lah, temen ngomongin kita di belakang, kita panas. Oh ternyata lu ya, depan gua aja lu manis, belakang gua lu tusuk apa, ngamuk kita ngaruh. Tapi kalau kita pikir lagi, emangnya kalau kita ngamuk itu ada kaitannya sama kekekalan? Nggak ada kan? Gitu. Jadi kalau bilang level iman diuji akan terus naik, ya itu pasti ada. Level itu akan terus naik dari tergantung cepat lambatnya kita mau selesai ujian itu apa enggak. Gitu. Makanya kan iman itu apa? Salah satunya apa? Taat. Mau taat nggak dengan ujian? Mau taat nggak dengan proses? Makin taat, makin cepat. Makin ngeyel ya udah makin lama. Kalau makin cepat itu makanya ada orang-orang tertentu yang kalau kita lihat, maaf ya kata kasarnya gini, gila ya tuh orangnya, maaf ya kata kasar, gila ya. Kalau gua digituin, waduh, gua udah becek-becek gitu. Tapi lu diem aja, gua mah gak bisa gitu. Ada satu teman saya, aduh Des, gak bisa kayak gitu Des, harus kita bina tuh. Ada sih nanya, dibina maksudnya apa? Binasakan. Nah, jadi ada orang-orang yang maksudnya lihat kita tuh, wah nggak bisa lu begitu. Kalau begitu terus lu bakal injak-injak gitu. Jadi memang bagi orang-orang dunia, begitu kita berbalik arah jalan, mereka tuh makanya konteks dibilang apa yang bodoh bagi dunia itu bukan bodoh yang nggak tahu, terus oh ini deh dicomot sama surga dipakai, bukan. Konteks bodoh bagi dunia tuh gini, saat lu hidup benar, lu orang dunia bilang lu balas, tapi lu diam. Orang dunia bilang bodoh, tapi orang begini yang bagi Tuhan, ini yang pinter. Ini yang dipakai sama Tuhan gitu, yang bodoh bagi dunia itu konteksnya. Gue jadi ke situ, aduh. Iya, semoga menjawab, Wi. Ya Kak, terima kasih Kak buat sharingnya juga, sangat memberkati. Sama. Ada lagi teman-teman? Langsung open mic aja, silahkan. Jarang-jarang ini ketemu Desi. Di sini udah mau jam 10. Di sini masih jam 9 kurang 20. Satu lagi deh Kak, satu lagi deh. Nah, ini kan kalau misalnya di tempat saya itu kan juga diajarin gitu loh tentang value hidup. Nah, gitu. Tapi saya sih pernah tanya, jadi pernah tanya sama yang ngasih. Kayaknya kalau saya ngomong kurang dengar ya Kak Desi. Jadi nah, jadi kalau soalnya agak menggema gitu. Oh iya. Jadi saya tuh pernah tanya Kak sama ya kan baru-baru ya bukan baru sih yang kemarin lah tahun inilah saya ada camp gitu kan. Jadi tentang value hidup. Nah, saya juga pernah tanya loh, kalau misalnya value hidup itu yang kita pegang, itu apa sesuai dengan kebenaran? Saya bilang gitu, kebenaran dalam konteks apa? Dia tanya gitu. Oh, ya kalau misalnya value hidupnya apa sesuai dengan kebenaran yang dalam Alkitab, terus ada kaitannya dengan Roh Kudus dan lain sebagainya. Saya tanya gitu. Nah, terus dia bilang kalau itu saya kurang paham, tapi yang saya tahu kayak pastor-pastor, dia bilangnya pastor-pastor itu juga hidup dengan menjalani value-value itu, dia begitu. Value itu kan kayak nilai-nilai. Ya, nilai-nilai kehidupan. Nah, itu kalau menurut Kak Desi gimana, Kak? Jadi kan kadang yang kita pegang itu cara tahunya bisa sejalan apa enggak dengan yang Tuhan mau dan kebenaran itu gimana, Kak? Kalau saya sih barometernya satu aja, Wi. Kalau ada firman Tuhan ada tulis gitu, ya udah saya lakuin. Kalau saya tahu firman Tuhan nggak tulis gitu, nggak usah lakuin. Nggak usah repot-repot sih. Karena value itu belum tentu kebenaran. Nilai-nilai hidup belum tentu kebenaran. Atau bisa jadi itu kebenaran, tapi kebenaran standar manusia. Tapi kalau Alkitab ajarkan, kita tuh hidup bukan berdasarkan value. Sebab value orang Muslim, Hindu, Buddha, maaf kalau sebut agama, ya mereka juga ada value kok. Jangan berzinah. Kalau lihat hukum Taurat, itu hukum moral. Itu hukum moral. Semua agama ngajarin. Tapi kita setelah Yesus muncul, itu kita diajari untuk hidup lebih tinggi dari hukum moral. Nah, value itu nilai-nilai hidup, yaitu hukum moral. Ya baik untuk hanya sebagai pagar aja sih. Tapi kalau
dibilang segala-galanya sih enggak, karena saya pernah dulu dikasih nilai-nilai gitu. Tapi nilai-nilai, kalau kita ngelakuin nilai-nilai tanpa hubungan intim, jatuhnya Torah. Jatuhnya kayak tertuntut gitu. Nilai tanpa hubungan intim dengan Yesus pasti siksa udah. Nilai-nilai hidup. Jadi rasa tuntut banget. Nah beda. Kalau kita udah punya hubungan yang intim dengan Yesus, nilai-nilai itu atau menghidupi nilai-nilai itu bukan sesuatu yang perlu dituntut, tapi otomatis kita menghidupi itu gitu. Nggak perlu diajarin gitu. Oke. Bisa menjawab, Dewi? Oh ya, sangat menjawab, Kak. Iya. Karena saya dulu pernah, kalau kamu pengen ini harus buat goal ini. Semakin banyak goal saya sibuk kejar tuh nilai-nilai. Tapi saya nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kolaps saya. Jadi kayak balik ke Taurat gitu. Oke. Thank you, Oke. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Mungkin kalau aku melihatnya dari segi value itu gini ya, aku nambahin aja sih, semoga tidak bertentangan. Soalnya orang asuransi diajarin banyak value. arahnya itu ke siapa? Setahu Kak Desi udah nebak. Kalau teman-teman hidup kita kan kalau kita ngomong firman Tuhan katakan kalau kamu sebagai pengikut Kristus ya kamu wajib hidup seperti Kristus. Dengan kata lain teman-teman arahnya ke siapa? Kalau arahnya itu untuk kepentingan pribadi ya itu bukan kebenaran menurut aku. Kalau arahnya ke Kristus, semuanya kembali ke Kristus, kedewasaan kita, karakter kita, respon kita ke arah Kristus, ya yang dimuliakan Kristus. Makanya saya sering ngobrol ke beberapa teman-teman, kalau kita ketemu seseorang terus kita dimentorkan atau apa, arah mentoring itu kemana? Arah mentoring ke personal orang atau ke Kristus? Kalau arahnya ke personal orang, nah itu bahaya. Tapi kalau arahnya ke Kristus, jadi gini, saya selalu pesan ke beberapa orang, kalau kamu mentoring orang, kamu harus mengerti bahwa kamu harus bawa orang itu ke Kristus, bukan bawa orang itu ke kamu. Karena kalau kamu arahnya ke kamu, ya berarti itu untuk kepentingan diri kamu sendiri. Itu sih, jadi value menurut aku ya value-nya harus value serupa dengan Kristus. Menurut aku seperti itu. Ya value-nya firman gitu ya. Ya. Ya, dan Alkitabiah. Oke, ada lagi teman-teman? Desi sudah mencapai habis ini jam 10. Nggak apa-apa. Selisih sejam doang, saya kira 2 jam. Ella yang 2 jam. Ya, Ella di sana udah jam 11. Oke, enggak ada teman-teman? Kalau enggak ada, kita akan tutup dengan doa. Nanti saya serahkan Desi untuk berdoa bagi kita semuanya. Oke, saya tadi, sorry, lagi balas chatnya. Ada salah satu yang nanya via chat, jadi agak itu. Oke, saya berharap buat teman-teman yang sudah ikut PD, virtual PD malam hari ini, imannya dikuatkan, tolong jangan kehilangan iman, meskipun saya tahu di kota udah nggak bisa keluar rumah, jalan-jalan, tapi sumber kebahagiaan yang sejati kan Yesus. Jadi meskipun nggak liburan, punya firman sebanyak mungkin, makin banyak punya firman, otot iman makin kuat. Kita mau doa, nggak pakai nyanyi ya Yud? Nggak usah, langsung aja. Langsung aja ya? Ya. Jadi kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur malam hari ini bisa bertemu dengan anak-anak muda yang ada di God Victorious Army. Satu yang kami minta malam hari ini, bukakan kami rahasia kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak ditipu oleh keadaan yang ada di sekitar kami. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa lihat dengan jelas apa kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Hamba khusus berdoa buat mereka yang ikut PD malam hari ini. Kalau ada di antara mereka yang mengalami goncangan iman Tuhan, hamba berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan iman mereka, Tuhan, bangkitkan iman mereka. Sama seperti Engkau menguatkan iman Petrus, hamba minta malam hari ini Allah yang sama juga menguatkan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan mereka hidup di bawah tekanan, dikendalikan oleh keadaan. Tapi mulai malam hari ini mereka hidup di atas kenyataan yang mereka lihat. Karena ada Yesus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang tidak pernah tertidur. Tolong Tuhan supaya mata iman kami tetap kami arahkan kepada Engkau. Pegang tangan kami Roh Kudus supaya kami tidak tersesat dengan apa yang ada dalam dunia ini. Dunia ini sementara menuju kepada kebinasaan. Tapi kami mau belajar hidup benar. Karena hanya orang yang benar dapat hidup oleh iman. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih karunia Allah yang besar yang akan terus melimpahkan kekuatannya buat setiap mereka yang ikut PD malam hari ini. Tuhan, sekalipun itu sulit, buat mereka tetap bertahan Tuhan. Sama seperti Musa, sekalipun tidak melihat, namun mereka tetap bertahan. Sekalipun mereka harus melewati banyak padang gurun, tapi mereka mengarahkan mata iman mereka kepada upah kekal yang sementara Engkau persiapkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pengurus yang ada, berkati setiap mereka yang sudah ikut PD malam hari ini. Satu yang hamba percaya Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan yang baru dalam hadirat Tuhan. Sebab tidak ada orang yang tidak mengalami pembaharuan manusia roh kalau mereka ketemu dengan Engkau Tuhan. Satu yang hamba minta malam hari ini Tuhan, bawa setiap mereka untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami tahu Allah yang membuka kesempatan ini buat kami, karena Engkau sementara berbicara buat beberapa orang. Bangkit imanmu malam hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami akan menutup PD kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, guys. Thank you semuanya. Nggak foto ini? Ada foto iya. Sebentar. Open video semuanya, guys. Kita pakai laptop, yang pakai laptop. Ya, aku pakai laptop. Yudi pakai laptop. Iya. Oh iya. Aman. Yuk. Ada Bapak Yudi. Videonya. Ada 2 halaman soalnya. Iyo. Videonya. Yuk, saya tunggu. Kamera. Ayo, yuk. Yohana. Cindy. Joanna nggak ada kameranya gitu. Ini Jenny siapa ini? Ika. Ayo. Ya. Sip. Siapa lagi nih? Oke. Gendry. Hitung ya, Bro. Gendry. Ya, kok. Oke. Sudah. Halaman pertama, siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya, aku copy paste dulu ke bentar. Wait. Nggak auto save soalnya. Ya, nggak auto save soalnya. Senti openku yo. Itu ada yang ahli tuh, Yeye. Ini suaranya siapa dengung? Sudah. Bentar. Oke, yang halaman kedua siap-siap. 1, 2, 3. Sudah, guys. Thank you Kak Desi, thank you. Ya. Kak Desi. Ngomong semua lah itu.
Ya, sama-sama email. Thank you Kak Des. Yuk, live dulu ya. Oke. Yuk. Thank you Kak. Thank you Yuk, God semuanya. bless.